Halo, terima kasih ya buat yang udah subscribe di YouTube aku. Nah, di video kali ini aku ingin share mengenai kejadian yang terjadi pada anak pertama aku ketika usianya 1 tahun 11 bulan, yaitu kejadian breast holding spell. Nah, kronologinya waktu itu anak aku kan lagi mainin di sekitar perumahan, biasalah ya anak-anak lari-lari, kemudian dia jatuh. Nah, ketika Karin ini jatuh, dia menangis kencang gitu. Langsung aku gendong ya anakku. Nah, tiba-tiba dia tuh yang menangis yang kayak enggak bersuara gitu, enggak bersuara, tertahan, dan tiba-tiba wajahnya membiru, mulutnya menganga, wajahnya membiru, dan tiba-tiba dia terkulai gitu. Otomatis akunya panik ya, aku panik, aku langsung berlari sambil gendong anak aku, sambil aku tepuk-tepuk, Karin, ayo nak, sadar nak, gitu kan. Tapi dia tetap enggak sadar. Aku langsung cari suamiku. Enggak sampai 1 menit sih aku berlari sambil minta pertolongan suamiku. Nah, pas udah jumpa sama suamiku itu barulah dia yang sadar, dan ketika dia sadar dia menangis sekencang-kencangnya. Nah, di situ pokoknya malam itu aku sempat kayak yang berpikir buruk. Aku sampai takut kalau aku bakal kehilangan anak pertamaku. Nah, habis itu kami pulang, istirahat, aku ya gitulah ya. Selesai malam itu, pokoknya ketika anakku tidur, aku mulai cari ini kenapa sih, apa sih yang terjadi padanya. Nah, setelah aku cari-cari, ternyata disebabkan kejadian itu dinamakan dengan breast holding spell. Kondisi anak ketika menangis, dia tidak mengeluarkan suara dan tertahan, sehingga dia kesulitan mengambil nafas kembali. Ketika otak kekurangan oksigen, tentunya akan membuat anak biru dan pingsan gitu kan. Nah, biasanya kondisi ini dialami oleh anak-anak yang maksudnya tuh, kejadian ini terjadi karena anak tuh merasa emosional itu terini banget gitu, kayak kemarin tuh dia jatuh gitu kan, itu yang kayak kesel banget, sedih banget gitu. Itu bisa jadi salah satu faktor. Dan setelah dibaca-baca lagi, katanya bisa karena anak kekurangan zat besi. Nah, semenjak hari itu memang aku rutinkan untuk memberikan zat besi. Kemudian aku cari literatur lainnya, pertolongan apa yang bisa aku berikan ketika anakku BHS lagi, karena katanya BHS itu bisa kejadian berulang. Nah, setelah aku searching, buka YouTube sana sini cari video gitu kan, disitulah dapat penanganan pertama, yaitu ketika anak kita menangis, ketika dia tidak bersuara, itu kan mulutnya tetap menganga tuh, kayak gitu. Langsung kita orang tua harus tetap tenang, langsung berikan nafas hembus ke mulutnya anak kita. Ya, lebih kurang seperti itu. Nah, 1 bulan kemudian di bulan Desember, Karin terjatuh lagi. Ceritanya aku baru siap ngepel lantai, dia tidur. Nah, aku nggak tahu kalau dia tuh ternyata terjaga gitu kan, terjaga, dia mencari bundanya, lantai basah, dia terjatuh. Disitulah dia nangis lagi, tiba-tiba nggak bersuara lagi. Akunya panik ya, ibu mana yang nggak paniknya, tapi aku ingat yang pertolongan pertama itu yang bisa kita berikan. Langsunglah aku hembuskan nafas pada mulutnya yang masih ternganga dan tidak mengeluarkan suara itu. Nah, alhamdulillah itu manjur banget. Seketika Karin langsung kayak yang kayak dapat nafas lagi, baru dia menangis. Nah, semenjak itu aku agak-agak gimana ya, ketakutan sendiri ya sebagai seorang ibu. Aku takut, apalagi aku ibu yang bekerja, aku takut di saat aku bekerja dia terjatuh atau dia lagi tersedih lagi, menangis dengan tidak suara. Kalau orang lain tahu cara penanganannya ya nggak masalah kayak gitu, tapi aku takut kenapa, sehingga aku tuh lebih yang kayak menjaga banget perasaan Karin, ngomong sama dia pelan-pelan, takut marahin dia atau gimana. Walaupun dari literatur yang aku baca, katanya BHS ini bisa menghilang dengan sendirinya.
Dan alhamdulillah sampai saat ini Karin tidak kambuh lagi BHS-nya. Kalau dia menangis, dia bisa ngontrol emosinya dengan baik. Tiap malam juga selalu aku afirmasi, lebih tepatnya aku selalu bilang, nah kalau misalnya Karin nangis, jangan nangis terlalu lama, harus pandai narik nafas lagi, nangisnya pakai suara ya nak, jangan nggak pakai suara, kayak gitu. Alhamdulillah sampai saat ini kalian tidak ada BHS lagi, dan aku berharap tidak akan pernah jadi lagi, amin amin ya robbal alamin. Aku cerita pengalaman aku untuk sharing ya sama ibu-ibu yang mempunyai pengalaman yang sama.